Jika kita ketinggalan sholat maghrib atau asar berjamaah, bagaimana hitungan rakaat yang ketinggalan itu? Apakah kalau kita ketinggalan surah Al-Fatihah? Kalau sholat asar mah selama bisa baca Al-Fatihah nggak jadi problem ya. Yang mungkin nanti jadi problem tuh tidak sempat baca Al-Fatihah. Begini Pak Bu ya, jumhur ulama bahkan ijma ya yang saya tahu itu mengecualikan kewajiban Al-Fatihah bagi yang masbuk ya. Hadis-hadisnya banyak sahih ya, dan saya baca Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, Subulus Salam, semua kitab semuanya sepakat bahwa kalau masbuk masih sempat ruku bersama imam meski tidak baca Al-Fatihah, sah itu rakaat yang itu. Tapi di rakaat kedua tetap wajib baca Al-Fatihah ya, rakaat ketiganya wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan, itu sahih hadisnya. Siapa yang sampai bersama imam ruku, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Kemudian nanti ada hadis siapa terkenal ya, saya mendadak lupa lagi. Jadi dia ruku sebelum masuk saf, kemudian berjalan sambil ruku masuk saf, dilaporkan ke Nabi. Nabi cina itu dia ruku sebelum masuk saf. Pertanyaannya, kenapa sahabat itu ruku sebelum masuk saf? Karena paham yang penting dapat ruku, dalam bentuk itu memual gitu. Dan oleh karenanya Nabi tidak menyuruh sahabat tersebut untuk mengulangi sholatnya lagi. Cuma Nabi mendoakan zadakallahu hirsan wala ta'ud, engke mah tong talangke gitu. Tapi enggak menyuruh mengulangi sholat lagi. Dan Ibnu Hajar menjelaskan itu dalil yang jelas ya, bahwa boleh ya yang mendapatkan ruku itu tidak disuruh mengulangi sholat lagi, berarti sah sholatnya. Kemudian ada banyak athar ya yang dituliskan di dalam kitab-kitab fikih dari para sahabat. Saya juga pernah tulis di website At-Taubah, silakan dicek ya dalil-dalilnya, rujukannya. Itu menunjukkan bahwa selama Bapak Ibu masih sampai ruku dengan imam di rakaat yang pertama Bapak Ibu, itu masih sah. Disebut rakaat teh kulantaran ruku ya, rakaat teh ruku, kabur ruku mah dapat satu rakaat, tapi tetap di rakaat berikutnya Al-Fatihahnya wajib. Meski demikian ya, kita tidak boleh ini Abu Bakroh ya, kalau di Bulughul Maram hadis nomor 442 ya. Tidak boleh merendahkan ya ulama-ulama yang menilai dari Al-Fatihah. Meski ini kalau di sahabat Abu Hurairah, tapi pemahaman Al-Fatihah Abu Hurairah itu si makmum baca sendiri. Jadi kalau misalkan saya datang masbuk sholat maghrib, imam nangis bis ya, itu nggak apa-apa ya, ketinggalan bis ya, bis unggul gitu, apalagi milah kesananya gitu, asal makmumnya sempat baca dalam hati. Seperti fikih Imam Syafi'i kan, di Imam Syafi'i yang disebut tidak sah sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah termasuk bagi makmum. Makmum pun wajib baca Al-Fatihah. Ketika ditanyakan kalau imam membaca wajib menyimak, iya, yang wajib itu menyimak Al-Fatihah, kalau surat lainnya tidak wajib. Jadi ketika imam beres Al-Fatihah, beres amin, makanya Imam Syafi'i menganjurkan ada saktah, ngareng hapula tongga kakanu surat. Nah itu makmum silakan baca Al-Fatihah ya, beres lah dahnya ada rapal beres gitu. Nah Abu Hurairah di mazhab yang itu ya. Nah sekarang ada lagi di Indonesia yang memfatwakan karena fikihnya bacaan Al-Fatihah makmum itu bacaan imam,
ya. Jadi kalau imam sudah membaca Al-Fatihah ketinggalan bis saja pas takbir teh milahna ka ditu, itu harus menambah lagi. Nah kita harus menghargai. Dasar dalilnya yang umum, tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Meski tadi saya sebutkan kalau kita merujuk fatwa para ulama, ya, saya nyaris tidak menemukan ada ulama yang tidak mengecualikan hadis tersebut. Hadis tersebut dikecualikan bagi yang masbuk mendapatkan ruku imam, ya. Persoalan fikih ini sekali lagi saling menghargai, ya. Yang cenah bokona mah kaliwat Al-Fatihah mah teu sah, atuh cenah ustad kurang salatna, nya air make pikir mah dipikeun deui bapak eta leuwih salatna, ya. Yang make pikir mah dipikeun deui gitu, ya enggak ada selesainya, ya. Apa cenah Al-Fatihah patokanna? Iya, kan ada pengecualian, ya. Menghargailah. Kan Nabi menjelaskan, ya, yang paling watu yadullahi ma'al jamaah, ya. Kekuatan Allah itu, keberpihakan Allah itu adanya pada mayoritas. Jadi lebih aman memang kita memegang pendapat mayoritas.